Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rayo Merdeka. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada konten kali ini saya akan membahas, mengkaji, dan menjelaskan tentang kisah siklus garis kehidupan anak yang lahir pada hari Rabu Wage. Baiklah, teman-teman sedulur dimanapun berada, untuk anak yang lahir pada hari Rabu Wage itu memiliki nilai 11. Rabu itu nilainya 7 dan Wage nilainya 4, jadi totalnya 11. Jadi anak yang lahir pada hari Rabu Wage memiliki siklus kehidupan seperti ini. Pada menginjak usia dilahirkan yaitu 0 ke 6 tahun itu memiliki angka 5, angka yang sangat cukup bagus. Rezekinya yang baik, kelahirannya baik. Mungkin di sini juga orang tuanya sedang banyak rezeki. Intinya kebagian rezeki semua-muanya. Anaknya nanti terlahir dengan keadaan sehat, normal, dan cerdas ketika nanti masuk ke usia berjalan antara usia 1 sampai 6 tahun. Jadi masa kecil yang sangat luar biasa, melebihi dari anak-anak yang lahirnya memiliki nilai kurang baik. Lanjut di usia 6 ke 12 tahun. Di siklus usia 6 ke 12 tahun ini naik lagi di angka, langsung ke angka 6, angka kejayaan. Karena kebetulan dimulai dari angka 5 naik ke 6, angka kejayaan. Biasanya di sini anak yang memiliki nilai 6 pada usia 6 ke 12 tahun semakin baik orangnya, pandai, memiliki prestasi di kelas, di sekolah, mudah diatur, sangat smile, sangat very good, pendidikannya sangat baguslah, masa kecil yang membahagiakan, intinya seperti itu. Lanjut ke siklus berikutnya, yaitu masuk ke usia 12 ke 18 seperti tahun. Saya katakan, hidup itu seperti roda yang berputar. Ya, seperti ini. Ketika di atas langsung jatuh ke bawah. Nah, di sini kelebihan dari anak yang lahir pada hari Rabu. Hari Rabu itu tidak memiliki angka 1 atau nilai 1, nilai kehancuran, nilai keburukan. Jadi langsung loncat ke nilai 2. Nilai 2 ini mengartikan seperti saya sebutkan terdahulu, nilai yang biasa-biasa saja. Jadi ya normal-normal saja, nggak ada yang lebih. Karena ini kan juga masih usia remaja, masih usia sekolah 12 sampai 18 tahun. Jadi tidak ada yang luar biasa. Intinya seperti itu. Lanjut ke usia 12 lanjut ke usia 18 ke 24. Nah, ini baru berubah total. Kenapa berubah total? Karena naik dari 2 ke 3. 3 ini menganalogikan sebagai pecah pamor atau masa-masa puber. Harus dijaga kepada orang tua, apalagi memiliki anak perempuan, itu harus dijaga. Karena ketika pecah pamor, baik perempuan dan laki-laki, tapi saya lebih memberatkan kepada perempuan ini. Karena kalau perempuan punten amit-amit itu istilahnya membawa perut, seperti itu harus dijaga anak perempuannya dari pergaulan, karena di sini akan timbul sebuah kenakalan remaja gitu. Mungkin nanti akan menikah juga karena sebuah insiden yang tidak diinginkan para orang tua. Meskipun begitu, sisi positifnya ya rezekinya bagus. Overall tuh bagus, secara kepribadian, secara sikap memang bagus, temannya juga alhamdulillah banyak gitu, tidak ada yang masalahnya hanya pada tentang pecah pamor itu sendiri. Auranya terbuka, auranya terpancar, jadi siapapun yang melihat itu tertarik. Jadi ujiannya di sini gitu, maknanya di sini. Kalau kita tidak bisa mengatur atau tidak memberikan nasihat orang tua kepada anak, nauzubillah, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Lanjut ke usia 24 ke 30.
rezekinya baik. Di sini rezekinya baik, mulai mindsetnya tertata, terprogram dengan baik, karena di sini mulai masuk masa-masa dewasa, kedewasaan lah. Di sini juga biasanya banyak yang mulai menikah, melangsungkan pernikahan. Dan saran saya memang untuk anak yang lahir pada Rabu Wage menikah pada usia 24 ke 30 karena memiliki nilai 4, nilai yang cukup baik. Jadi insya Allah rumah tangganya baik, rezekinya cukup. Kan ada tuh kalau menikah tiba-tiba anjlok secara rezeki gitu. Tapi memang bisa dinilai juga dari sisi pasangannya. Kalau pasangannya nilainya buruk, ya mungkin agak sedikit menghambat saja, seperti itu. Gitu. Jadi boleh buka usaha juga di sini. Bagus untuk buka usaha, rezekinya bagus. Apalagi yang mereka yang sangat tekun dan pekerja keras, insya Allah hasilnya sangat maksimal di angka 4 ini. Lanjut, tadi setelah siklus garis kehidupan di usia 24 ke 30 dengan nilai 4, kita beranjak ke usia 30 ke 36 memiliki nilai 5, nilai yang meningkat, nilai yang sangat bagus. Nilai 5 di sini rezekinya bagus. Ibarat kita dalam pertandingan sepak bola ini di fase semifinal menuju final. Jadi bagi yang punya usaha, ditambahkan modalnya, dibuat outlet baru, cabang baru, seperti itu buat yang usaha. Jangan takut kalian bodol, jangan takut kalian rugi, karena insya Allah dengan nilai yang baik hasilnya akan baik. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu. Setiap kesempatan kalian ambil, kalian sikat, nggak usah mikir 2 kali, kecuali itu yang sifatnya sangat kritikal atau meragukan, baru kalian harus berpikir-pikir. Tapi overall kalau sudah berjalan baik, ya ambil saja, ambil kesempatan itu. Intinya seperti itu. Nilai 5 nilai yang sangat bagus, kerezekian, tender dan sebagainya. Nah, bagaimana untuk yang gak kerja, Ki? Maksudnya bagaimana bagi yang pekerja? Nah, bagi yang pekerja juga sama. Kalian bisa ngambil kesempatan di kantor, di tempat kalian bekerja, bagi yang tidak usaha ya atau berbisnis. Jadi sebenarnya sifatnya ini fleksibel, menyesuaikan tentang di mana kalian bekerja, pada posisi kalian itu disesuaikan. Intinya nilai 4, 5, 6 itu nilai yang baik, seperti itu. Jadi tinggal disesuaikan saja sedulur dimanapun berada. Lanjut ke siklus 36 ke 42. Inilah tingkat kejayaan kalian. Memiliki nilai 6. Hartanya berlimpah sesuai dengan profesi, tentu hartanya berlimpah sesuai dengan profesi, sesuai dengan keadaan pada saat itu. Ya, kalau kalian males-malesan, ya mohon maaf seperti itu. Tapi setidaknya jika memiliki nilai 6 itu rezeki ada aja gitu. Tapi disarankan ambil bagian, semangat kalian perjuangkan di saat-saat nilai terbaik, karena sebelum nanti kalian jatuh ke angka yang buruk. Intinya angka 6 di sini angka kejayaan. Apapun yang kalian cita-citakan di tahun-tahun sebelumnya akan tercapai di usia ini, di angka 6 ini, angka kejayaan. Lanjut ke usia 42 ke 48, nilainya kembali ke 2, jatuh. Karena berhubung hari Rabu tidak ada nilai satunya, angka satunya, jadi loncat langsung ke 2. Ini sangat beruntung bagi kalian yang lahir pada hari Rabu. Ya, angka 2 di sini disebutkan, dianalogikan dengan kalimat pas-pasan. Ya, rezeki pas-pasan, usaha juga hasilnya pas-pasan. Intinya tidak meraih hasil yang luar biasa. Intinya seperti itu. Terus meningkat lagi usia 48 ke 54, di sini mulai menghadapi ujian, maksud saya. Angka 3 yaitu pecah pamor. Biasanya ketika masa remaja, pecah pamor ini sangat ditakutkan bagi kaum
kaula muda, karena biasanya meski mereka diberikan kelebihan dari segi aura yang memancar dalam dirinya, ujiannya adalah kenakalan pergaulan, baik pergaulan yang tidak diinginkan oleh pihak orang tua, ya intinya pergaulan yang sangat mengerikan, pergaulan bebas. Ada anak yang DO karena munten, karena hamil duluan, putus sekolah karena pergaulan masa-masa pecah pamor ini atau puber. Jadi harus hati-hati bagi yang ibu-ibu, khususnya nih yang paling bawel biasanya nasihatin anak itu harus ditegur nih Bu. Kalau anaknya pecah pamor angka 3 di usia 18 ke 24 atau 12 ke 18, wah nauzubillah, harus benar-benar diwanti-wanti nih, dinasehati, dikasih tahu, karena pecah pamor itu memiliki kelebihan, disukai banyak orang, tapi memiliki momok yang sangat mengerikan, yaitu kenakalan remaja. Jadi harus dijaga gitu, meskipun kesehatan bagus, teman banyak gitu. Jadi pecah pamor ini sendiri juga tidak hanya kepada kaula muda, jadi mengikuti, mengimbangilah inti gitu pada posisinya. Ketika dia masih muda ya hati-hati pergaulan remaja, hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Nah ketika sudah menikah itu biasanya ujian rumah tangga, suaminya jadi males sama istrinya juga males kepada suaminya, ada orang ketiga, karena ya itu tadi ujian pecah pamor, ada aja ujiannya orang ketiga nanti, biasanya lebih kepada kerumah tanggaan gitu. Jadi harus butuh kesabaran, karena di sini akan diuji kesetiaan, kesabaran, masalah ekonomi, masalah kesehatan, dan sebagainya lah gitu. Makanya harus hati-hati. Ini angka 3, angka yang juga tidak kalah menakutkan daripada angka 1 itu sendiri. Lanjut ke usia 54 ke 60, di sini kembali ke nilai 4, nilai yang cukup bagus gitu, mulai kembali merintis lagi, mulai bangun lagi, mulai move on lagi bahasanya. Ya kalian semangat kembali, ayo semangat lagi memupuk hari esok, masa depan yang sempat hancur, sempat jatuh, dibangun lagi. Yang mau usaha, ayo usaha lagi, semangat lagi, positif lagi, kesehatan bagus, banyak teman, banyak relasi, semangat, intinya semangat. Lanjut ke usia 60 ke 66, nilainya 5, kembali meningkat. Ini ibarat semifinal yang tadi saya katakan dalam pertandingan sepak bola gitu. Jadi angka 5 itu angka yang baik, rezekinya mulai terbangun, bahkan harapannya juga bisa digapai pada angka 5. Lanjut usia 6 ke 72, nilainya 6. Nah, tingkat kejayaan gitu, nilai kejayaan di mana apa yang diharapkan biasanya tercapai, biasanya terkabul di angka kejayaan ini. Intinya seperti itu teman-teman sedulur dimanapun berada. Bagi anak yang lahir pada hari Rabu Wage, Rabu tidak memiliki angka 1, jadi cukup istimewa kalau menurut saya pribadi. Tapi ya itu tadi, setiap hari memiliki kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Ingat, ini tidak bersifat mutlak. Ini hanya sebuah gambaran, ini hanyalah sebuah barometer atau kompas bagi kehidupan kita, khususnya orang Jawa. Ini tentang ilmu titen. Ilmu titen itu yaitu tadi, tentang sesuatu yang tidak mutlak. Contoh sederhana, orang tua zaman dulu melihat ketika langit mendung, wah berarti langit mendung hujan, biasanya hujan, tapi kan nggak selalu hujan gitu. Itulah ilmu titen, ilmu yang benar-benar dikaji secara mendalam berdasarkan pengalaman, bukan tebak-tebakan, bukan terawangan. Jadi ini ilmu titen, bukan ilmu tebak-tebakan, bukan ilmu terawangan. Semua sudah dikaji, sudah diteliti oleh nenek moyang kita zaman dulu. Cuman karena memang ada campur tangan kolonial, bangsa asing yang membuat sebuah cerita, yang membuat polemik, hingga akhirnya kitab Wong Jowo, kitab Primbon
dianalogikan sebagai kitab yang syirik dan musyrik. Na'udzubillah. Itulah kesalahpahaman yang menurut saya yang membuat generasi muda atau orang-orang enggan dan takut mempelajari kitab Krimbon itu sendiri. Gitu, harusnya kita harus seksama, harus tahu ilmunya dulu. Gitu, kita nggak boleh mensyirik musyrikan segala sesuatu yang kita belum pahami secara utuh. Intinya seperti itu. Baiklah teman-teman seluruh dimanapun berada, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata perbuatan dalam penyampaian. Kekurangan selalu ada dalam diri saya, kesempurnaan hanya milik Allah. Tidak lupa untuk di subscribe, like, dan share channel ini agar terus berkembang. Subscribe adalah sebuah tindakan mudah tapi sangat berharga bagi diri saya. Terima kasih. Halul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.